Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Setiawan, peserta PPG Angkatan 4 Teknik Otomotif, nomor peserta 2015-0207-3920. Baik, di sini kita akan memperagakan dan mempresentasikan cara perawatan baterai ya, yang merupakan tugas akhir daripada modul 1 profesional dasar teknologi otomotif. Baik, kita akan melakukan yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Bahan yang kita sediakan adalah satu unit mobil. Di situ nanti sudah ada baterai yang ada ya. Terus selanjutnya alat-alat yang kita butuhkan di sini satu set kunci pas ring ya, atau kunci pas juga boleh. Terus ada majun. Kita sedia juga nanti adalah multitester untuk mengetes tegangan baterai. Terus ada hidrometer, nanti fungsinya adalah untuk mengetes berat jenis air aki ya. Kita juga nanti bisa memakai multitester digital. Ini kalau nanti ini tidak bisa, kita pakai yang digital. Ini untuk cadangan saja. Terus air aki ya. Terus jadi juga disediakan nanti adalah sikat baja dan juga amplas ya, untuk membersihkan terminal-terminal yang kotor. Terus ini ada air panas, nanti berfungsi untuk membersihkan terminal yang ada kerak putih karena oksidasi. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada baterai, kita tes dulu baterai itu pada kondisi normal atau tidak dengan cara kita menstarternya. Oke, usahakan semua pada saat kita starter dalam kondisi tidak ada beban yang lain ya, baik itu lampu, aksesoris, tape dan lain sebagainya maupun AC ya. Terus kita hidupkan selama kurang lebih 5 menit untuk mengisi baterai itu. Oke, kalau sudah 5 menit kita matikan, terus kita periksa baterai lebih detail. Baik, pada saat kita melakukan pemeriksaan atau pengetesan pada baterai ya, kita terlebih dahulu melepaskan kabel minus atau kabel massa ya. Kita ambil kunci untuk melepaskan ya. Kabel massanya kita lepas ya, kita jauhkan agar tidak terjadi konsleting. Terus yang kedua, kita lepas semua tutup dari baterai ya, tutup baterai kita lepaskan, terus kita taruh dulu untuk nanti kita periksa. Terus kita perlu ketahui bahwa baterai di sini mempunyai kode. Di sini tertulis 30B20R. Berarti ini adalah dia 35 Ah atau ampere hour begitu. Baik, yang pertama kita melakukan pemeriksaan secara visual. Secara visual kita lakukan yang pertama adalah memeriksa kondisi terminal. Kalau terminal ini kotor, maka kita bersihkan dengan menggunakan sikat baja ataupun menggunakan amplas ya. Kita bersihkan terminalnya supaya dia bersih ya. Kalaupun dia masih ada putih, kalau ada ini biasanya di terminal minus ini yang banyak sekali mengandung kerak putih, kita siram dengan air panas. Nah, kalau sudah, kita bersihkan pakai majun. Lalu kita yang kedua adalah setelah terminal kita meriksa kondisi bodi. Dilihat nanti kalau ada keretakan atau tidak ya, bodinya ini retak atau tidak ya, karena kalau bodi retak itu menimbulkan kebocoran, dan kalau aki bocor lama-lama akan habis elektrolitnya dan dia akan mengalami drop ya, tegangan yang drop. Terus selanjutnya setelah kita meriksa bodi ya, kita periksa kuantitas ya. Kuantitas ini ada tanda upper lever dan lower lever, ini harus antara keduanya ya. Kalau ternyata kurang ya, kita isi dengan air aki
Awas jangan sampai tumpah, harus masuk ke lubangnya masing-masing. Oke, kalau sudah kita bersihkan lagi. Ya, setelah kita periksa, ini ada pemeriksaan dengan menggunakan hidrometer, yaitu memeriksa berat jenis air aki. Ya, kita periksa berat jenis air akinya. Nah, ini terlihat di sini sudah pada kondisi merah. Nah, ini berarti ini perlu dicas atau perlu dicas, dicarge, diisi ulang. Ya, kita lihat bersama ya bahwa di sini sudah pada tanda merah. Kalau merah ini berarti dia tidak baik, dan kalau tidak baik seperti ini dia memerlukan recharge atau memerlukan pengisian ulang baterai. Ya, kita bisa lakukan penyetruman pada baterai. Ya, kita periksa semuanya, seluruhnya kita periksa dari mulai yang ujung sebelah kiri sampai dengan kanan, ada 6 lubang di situ, kita periksa semuanya berat jenisnya. Terus setelah itu kita periksa juga tegangannya dengan cara ya kita tempatkan konektornya ini ya, selektornya pada volt DC ya di angka 50. Ya, yang minus kita taruh di, yang hitam kita taruh di minus, yang plus kita taruh di merah. Ya, di situ ketemu hanya sekitar 8 volt. Nah, ini berarti kurang. Ini baterai sudah lama tidak terpakai ya, karena kondisi sudah tidak lama terpakai, akhirnya baterai itu mengalami pengosongan sendiri ya, atau reaksi pengosongan sendiri. Nah, ini kita harus cas. Ya, nih. Oke. Ini kita lakukan pemeriksaan sudah, dari mulai pemeriksaan visual terminal baterai, tutup baterai, kita bersihkan dengan menggunakan kompresor. Oke, caranya kita lubangnya ini kita semprot. Semuanya kita bersihkan supaya ventilasinya lancar. Oke, kalau sudah semuanya, kita pasang kembali baterai tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kita menemui kondisi akinya itu mengalami drop ya. Kalau drop seperti ini, berarti kita harus melakukan recharge atau pengisian ulang dengan menggunakan baterai charger. Ya. Ya, kita baterai charger ya, kita lihat nanti kita colokkan pada arus listrik ya. Terus kita on kan di sini ya. Kabel merah kita tempatkan di plus ya. Sebelumnya kita lepaskan dulu biar nanti bisa kita maksimalkan dalam lepas, kita taruh yang merah di plus, yang hitam di negatif. Kita on kan ya, kita tunggu ini kita low ya atau high. Kalau high ini cepat,
ya. Ini 12 volt, kita pilih yang 12 volt. Kita tunggu sampai dengan dia mengisi, ya. Kita kendorkan dulu tutupnya biar ada ventilasi yang keluar. Jangan tutup rapat, tapi kita ada ventilasi. Oke, seperti itu dulu cara merawat baterai, ya. Kita nanti menunggu selama kurang lebih 3-4 jam agar baterai ini terisi full supaya kita bisa gunakan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian presentasi dari saya tentang cara merawat baterai. Ingat, baterai adalah sumber arus untuk mobil, maka baterai itu harus selalu sehat, baterai itu harus selalu casnya cukup, baterai itu harus selalu mempunyai kapasitas yang baik, ya, agar nanti pada saat kita menggunakan mobil bisa dilakukan dengan baik juga, mobil bisa berjalan, semua komponen-komponen kelistrikan bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membaca kapasitas yang ada pada kode baterai. Ada tulisan 36B20R dalam kurung NS40Z, ya, dimana angka 36 ini berarti dia menunjukkan kemampuan, ya, kemampuan baterai. Terus B ini menunjukkan lebar dan tinggi baterai, ya, dimana tinggi baterai ini lebarnya itu adalah 20,3 mm, ya, 203 mm, ya, 203 mm. Terus tingginya ini 127 mm, ya. Terus angka 20 di sini, ya, adalah panjang dari baterai itu, ya, 20 cm atau 200 mili, ya. Sedangkan R ini adalah posisi terminal positif ada di right, ya, right. Sedangkan di bawah ada tulisan NS40Z, ya. NS40Z itu berarti bahwa NS ini buatan Nippon, Jepang, ya. Dimana NS ini menunjukkan dia lebih kecil dari normalnya, jadi dia di bawah 40, ya. Dia berkisar kapasitasnya 35 ampere hour, ya, 35 Ah. Terus Z-nya ini adalah dimensi sama, ya, kemampuan yang lebih baik, ya, begitu. Jadi itu kode baterai yang tercatat pada media praktek kita. Baik, kita akan peragakan cara untuk melakukan pengetesan baterai atau melakukan pengetesan pada tegangan baterai, ya. Ini selektornya kita tempatkan pada DC volt, ya, di selektor 50 volt, ya. Terus setelah itu kita periksa baterai, tegangan baterainya kita periksa, dimana yang plus kita tempatkan di plus, yang minus kita tempatkan di minus. Oke, seperti ini. Ya, ini hanya naik 7 volt. Nah, ini berarti sangat kurang kapasitas baterainya atau tegangan baterainya. Ya, tegangan baterai cuman 7 sampai 8 volt ini. Oke, ini yang membuat baterai tidak bisa untuk starter ataupun baterai tidak normal dan harus dicas. Kalau sudah, pastikan off multitester. Oke, ini alat namanya hidrometer, ya. Di sini ada warna putih, hijau, putih lagi, dan merah, ya. Yang merah berarti ini tulisannya sudah bad, buruk, ya. Kalau yang putih fire, yang hitam, yang hijau itu good, ya. Ini good, ya. Nah, ini kalau posisi elektrolitnya, cairan elektrolit baterai itu posisi di hijau, berarti dikatakan dia normal, dia baik.
ya, tegangannya normal. Kalau di putih dia masih fire, dia masih bisa melakukan tugasnya baterainya itu. Kalau di merah ini berarti baterai tersebut harus dicas atau diisi ulang. Nah, ini kalau dia meriksa kondisi baterai atau memeriksa kondisi berat jenis baterainya. Oke, kita akan mencoba memeriksa salah satu terminal baterai. Kita lepaskan, kita masukkan dan warna banyunya. Oke. Ibarat Corona kita di rumah di kafe kita isi dulu. Nah, ini kita lihat, ini berat jenisnya baterai ada di posisi level merah. Ini berarti sudah tidak baik atau casnya kurang, tegangannya kurang, hanya berkisar 1,21. Oke, ini adalah air aki yang digunakan untuk mengisi aki, ya. Oke, apabila baterai mengalami tegangan yang kurang, tadi kita periksa itu hanya sekitar 8-9 volt, maka yang kita perlu lakukan adalah melakukan pengisian ulang atau recharge ya, dengan cara kita menggunakan alat baterai charger, ya. Terus ada dua terminal di sini plus minusnya, ya. Yang plus yang merah masukkan ke plus, yang hitam masukkan ke minus, ya. Terus pastikan bahwa ventilasi itu ada, ya, tutupnya dikendorkan, ya. Terus setelah itu kita on-kan, ya. Terus pada kondisi high supaya nanti cepat, ya. Ini pengisian bisa cepat, ya. Ini 12 volt sudah, ya. Oke, nanti kita tunggu antara, kalau high ini 1-2 jam itu sudah bisa, tapi kalau low itu sampai 6 jam, ya. Jadi kita tunggu saja sampai baterainya itu penuh. Oke, demikian dari saya presentasi cara merawat baterai, ya, supaya baterai itu selalu sedia, selalu dalam kondisi prima dan performa bagus saat kita gunakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.